Kita ikuti khidmat Ramadan. Acara ini bekerja sama dengan Ikatan Dai Indonesia dan Persaudaraan Muslimah Kabupaten Magetan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasi Radio Inspiratif dan Informatif. Sahabat Rasi, selamat sore. Berjumpa lagi dengan Fatur ya di sore hari ini, tentunya di program spesial Ramadan, Khidmat Ramadan. Kali ini di sore hari ini Fatur nggak sendirian ya. Nantinya akan ditemani oleh narasumber dari Persaudaraan Muslimah atau PD Salimah Kabupaten Magetan, yaitu ada Dr. Lila Fati Wijaganita. Dengan nantinya materi yang akan kita bahas adalah tips bugar selama puasa Ramadan ya. Telah bergabung dengan kita sahabat Rasi di studio Radio Rasi FM Magetan ada Dr. Lila. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Fatur. Selamat sore dokter. Selamat sore. Selamat sore juga. Gimana kabarnya untuk sore hari ini dokter? Alhamdulillah sehat luar biasa. Alhamdulillah sehat ya. Tadi perjalanan menuju ke Radio Rasi sempat ada kesusahan nggak dokter? Ya agak beda gang gitu. Ada aja. beda gang gitu ya. Iya. Tapi ini baru pertama kali ke Radio Rasi ya. Betul Oke, baru pertama kali. siap. Pengalaman pertama ini mengisi radio. Wah luar biasa. Jadi ini nanti kita sama-sama belajar lah itu. Santai aja dokter ya. Siap. Oke, di sore hari ini kan tema kita adalah tips bugar selama puasa Ramadan ya dokter ya. Siap. Oke, Ya. nanti dokter mungkin bisa menjelaskan lah seperti apa tips bugar selama puasa Ramadan, dan tentunya nanti sahabat Rasi bisa untuk bertanya kepada dokter tentang tips selama puasa Ramadan agar kita selalu bugar itu seperti apa. Tentunya di nomornya Rasi di 081130200906 ya. Oke, dokter mungkin bisa dimulai dijelaskan untuk sore hari ini seperti apa sih tips bugar selama puasa Ramadan itu? Monggo dokter. Baik, terima kasih Mas Fatur. Okay. Saya sapa dulu sahabat Rasi. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sahabat Rasi semua dalam keadaan sehat dan bugar. Amin. Di puasa yang hari kedua ini. Betul sekali. Selama bulan Ramadan tentunya kita tetap melakukan aktivitas sehari-hari. Betul. Jadi pastinya kita butuh tubuh yang sehat. Betul. Dan tidak cuma sehat tapi harus bugar. Nah ini jadi, bedanya sehat dengan bugar ini apa sih dokter? Yang jelas sehat itu berarti badan itu terbebas dari penyakit. Betul. Nah kalau bugar itu seger dan kuat ya, tidak lemas dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Jadi mungkin kenapa sih dokter kok penting untuk tetap bugar selama puasa Ramadan gitu? Ya itu tadi supaya kita tetap bisa melaksanakan aktivitas itu dengan sebaik-baiknya. Betul. Jadi selain aktivitas sehari-hari mungkin bekerja, betul, juga untuk melaksanakan ibadah, ya itu bisa tuntas gitu dan lancar. Gitu. Jadi kalau tips dari dokter ini terkait untuk agar kita bisa bugar itu apa aja sih dokter, mungkin bisa disampaikan? Yang pertama itu adalah dari niat. Ya, yang pertama adalah niat. Harus karena Allah lillahi ta'ala. Nah itu sebagai bentuk motivasi tertinggi dan juga optimisme. Jadi ketika kita niatnya itu kuat, maka secara alami maka tubuh kita itu juga akan ikut merubah sesuai dengan settingan puasa. Begitu. Jadi kalau misalnya kita makan 3 kali sehari. Kemudian asam lambung dikeluarkannya juga sesuai dengan itu jadwal makan. Tetapi ketika kita sudah niat lillahi ta'ala, maka insya Allah nanti tubuh itu juga akan menyesuaikan. Gitu. Asam lambung juga akan menyesuaikan. Dan juga pikiran-pikiran positif itu juga akan sangat membantu bagi kebugaran tubuh. Jadi ketika kita pikirannya selalu positif bahwa kita
kuat menjalaninya, pasti nanti juga akan berpengaruh karena pikiran itu juga mempengaruhi dari tubuh ya. kita. Jadi kesehatan itu juga kuncinya juga dari positive thinking yang kita miliki gitu ya. Jadi betul, harus selalu positive thinking agar ya ketika kita beraktivitas selama bulan Ramadan kita selalu bisa bugar itu tadi ya dokter ya. Ya, betul sekali. Nah kalau dari segi pola makan untuk sahur ataupun berbuka ini apakah memang ada tips-tips tersendiri dokter agar kita selalu bugar gitu? Oh iya, ini ada. Jadi untuk sahur itu diutamakan adalah yang berserat dan berprotein tinggi. Karena ketika makanan banyak berserat dan protein tinggi itu proses pencernaannya itu lebih lambat. Jadi sehingga kita menjadi laparnya itu tertunda. Jadi tidak cepat lapar. Jadi mungkin dari pola makan itu tadi makanan yang berserat dan juga bernutrisi dokter ya. Ya berprotein tinggi gitu. Mungkin kan kalau saudara sih berpikir juga makanan yang berserat dan juga berprotein halah nanti ribet, tidak beliin itu mahal. Mungkin tips dari dokter apa sih yang simpel untuk sahur lah untuk makanan yang berserat dan juga berprotein itu dokter? Ya kalau yang simpel itu ada di buah kurma sebenarnya itu yang simpel. Tapi ya untuk bisa memenuhi kebutuhan dari nutrisi tubuh, karena kan tubuh itu perlu zat gizi makro maupun mikro. Nah, makro itu kan ada karbohidrat, serat sama protein. Nah itu juga harus terpenuhi. Jadi makanan berserat tuh yang mungkin yang paling mudah ya nasi pecel sama telur atau sama tempe. Nah itu kan sudah cukup berserat. Kalau Fatur pengen tanya, ketika kita sahur apakah harus ada kuah-kuahan juga gitu dokter, agar nantinya selama kita dalam artian puasa itu tetap seger gitu juga, apakah berpengaruh juga dokter? Ya sebenarnya kalau kuah itu kan sebagai pengganti minum air. Ya kalau bisa berkuah malah bagus, tapi kalau tidak bisa ya cukup minum aja. Jadi ketika kita bangun sahur itu minum air putih. Kemudian kita mungkin menyiapkan sahur, setelah itu makan sahur dan minum lagi air putih. Dan memang disarankan lebih bagus air putih, dihindari yang manis-manis. Teh, kopi, apalagi soda itu sangat-sangat tidak dianjurkan. Karena selain yang manis-manis itu malah akan semakin membuat kita sering kencing ya. Jadi bisa cepat dehidrasi juga. Nah, dokter ini ada yang bertanya ini ya. Kalau setelah sahur kita buang air besar, apakah itu nanti kita langsung bisa lemes karena makanan yang kita makan itu langsung hilang dokter, keluar atau seperti apa dokter? Nah itu tadi, jadi kalau makanannya itu manis seperti roti manis, yang banyak gula atau cuma nasi tok, nah itu kan cepat dicernanya. Nah ketika sudah cepat dicerna maka ya sudah, ketika BAB langsung keluar. Langsung lemes gitu. Ya, tapi kalau makanannya berserat atau berprotein tinggi itu butuh waktu yang lebih lambat untuk mencerna. Jadi insulinnya dikeluarkan bertahap. Jadi insulin di dalam tubuh itu yang memetabolisme gula. Itu kalau manis itu langsung dia keluarnya cepat ya. Tapi kalau yang berserat dan berprotein ini lambat. Siap. Nah dokter, ditahan terlebih dahulu ya. Mungkin kita setelah satu ini masih akan membahas tips-tips tentang bugar selama puasa Ramadan. Tentunya kita nanti akan ada beberapa iklan yang mau lewat dokter ya. Ditahan terlebih dahulu. Dan untuk saudara sih, Fatur juga ingin mengingatkan bahwa Anda bisa untuk konsultasi dan juga bertanya ya terkait tips bugar selama puasa Ramadan via WhatsApp Rasi di 081130200906 ya. Jangan kemana-mana saudara, tetap bareng Fatur dan juga Dokter Lila di sore hari ini di Hikmat Ramadan.
Oke, Rasi Radio Inspiratif dan Informatif kembali lagi bareng Fatur dan juga ada Dokter Lila di sore hari ini akan membahas tentang tips agar kita selalu bugar selama puasa Ramadan ya. Kita langsung saja dokter membahas untuk sore hari ini, bisa dilanjutkan untuk pembahasannya. Iya baik, tadi tipsnya baru sampai sahur ya. Betul. Baru sampai sahur tadi. Sekarang pada saat kita berpuasa. Oke. Nah, disarankan itu jangan tidur setelah sahur. Oh gitu. Ya, karena ketika kita tidur itu pencernaan kita tidak tidur. Jadi pencernaan kita itu tetap mencerna apa-apa yang kita makan ya. Jadi nanti kalau langsung tidur, nanti bangun-bangun sudah lemas karena sudah tercerna. Oh iya betul. Jadi betul, sebaiknya melakukan olahraga ringan. Jadi supaya tetap bugar. Tetap dibolehkan olahraga yang ringan. Seperti apa dokter, mungkin dokter untuk olahraga yang ringan itu di pagi hari loh? Ya mungkin stretching bisa, terus kemudian jalan kaki nggak jauh-jauh, mungkin 10 menit seperti itu juga. Oke. Yang terpenting kita harus tahu porsi kita, kemampuan kita dokter ya, agar nggak kecapean juga untuk olahraga ya. Iya. Oke. Mungkin saat padat aktivitas dokter, apa yang perlu kita lakukan gitu aktivitasnya dokter? Yang harus kita lakukan mungkin agar kita bisa tetap bugar, apa saja aktivitas-aktivitas yang harus kita lakukan gitu? Ya tetap melaksanakan aktivitas sehari-hari sesuai yang misalkan kita bekerja, kemudian tidur yang cukup. Betul. Apabila siang itu longgar, diusahakan bisa tidur sejenak. Tapi jangan kebanyakan tidur juga. Ya, karena kalau kebanyakan tidur juga akhirnya lemes dan loyo. Oke. Begitu. Kalau untuk tidur dokter, sarannya berapa jam atau di jam berapa gitu loh? Kalau siang kadang takut kalau mau tidur kan malah nanti kebablasan sampai maghrib gitu. Ya kalau tidur siang jam 1 mungkin setelah duhur, kemudian sampai mau asar. Oh gitu. Jadi kurang lebih sekitar 2-3 jam dokter ya, cukup ya? Ya sekitar nggak jauh banyak-banyak, sekitar 1-2 jam gitu aja, supaya nanti ketika malam kita juga nggak terlalu malam tidurnya. Jadi sehingga sahur itu juga sudah bisa bangun sahur. Nanti kalau tidur siangnya terlalu banyak, nah itu malam jadi nggak bisa tidur. Tidur kemalaman akhirnya malah bisa ketinggalan sahur. Oke. Jadi kuncinya tadi selain tidur juga jangan berhenti olahraga ya selama puasa, agar tetap bugar dokter. Nah kalau olahraga di pagi hari tadi kan cuma sedikit-sedikit lah agar kita tetap bisa bugar. Kalau Fatur tuh dulu biasanya olahraganya itu sebelum berbuka biasanya jogging gitu, atau enggak main volley kayak gitu dokter. Nah tapi tetap harus tahu lah porsinya. Apakah seperti itu juga dianjurkan dokter, olahraga sebelum berbuka? Ya itu juga dianjurkan untuk olahraga yang mungkin agak berat, menguras energi. Nah itu dianjurkan sebelum berbuka, menjelang berbuka. Jadi ketika kita sangat capek, dehidrasi, itu sudah waktunya berbuka. Oke, siap. Jadi memang tidur yang cukup, tidak berlebihan itu juga sangat penting dokter ya. Dan juga kita perlu yang namanya olahraga di pagi hari sedikit, atau mungkin di sore hari bisa kita olahraga agak berat menjelang ya dokter ya. Ya menjelang berbuka. Oke. Nah dokter, ini ada Mas Damar Wulan dari Ponorogo dokter yang bertanya untuk sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore Mas Fatur dan juga Bu Dokter katanya. Mau tanya Bu Dokter, untuk waktu sahur itu minum kopi atau teh panas boleh nggak, atau minum air putih saja? Satu lagi, ukuran berhasilnya puasa Ramadan kaitannya dengan kesehatan, itu berat badan menurun atau stabil? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi sudah disampaikan ya, terkait dengan sahur tadi sebaiknya memang dihindari untuk minum yang zat diuretik, itu ada teh, ada kopi, seperti itu, karena itu tadi bisa menyebabkan sering kencing juga. Jadi cepat
cepat terkuras ya. Terkuras. Iya untuk. Iya itu juga kalau pada anak-anak itu juga tidak diperbolehkan karena bisa mengganggu penyerapan zat besi. Oh begitu. gitu. Jadi ketika anak sudah makan protein, misalkan ayam, daging, ternyata minumnya teh, kopi ya, akhirnya nggak terserap sempurna karena itu bisa menghambat penyerapan zat besi. Jadi lebih dianjurkan untuk minum air putih saja. Itu sudah cukup. Oke. Biasanya kalau untuk sahur berapa dokter untuk air putih yang bisa kita konsumsi itu sebaiknya sarannya? Sarannya minimal 2 gelas. 2 gelas. Jadi ya? ketika kita bangun, kemudian ketika kita sesudah sahur itu minimal 2. Oke. Kalau bisa 3 itu ya lebih bagus ya. Oke. Dan ini tadi ada satu lagi pertanyaan ya. Kalau untuk ukuran berhasilnya puasa Ramadan kaitannya dengan kesehatan, apakah ketika berat badan kita menurun atau stabil gitu dokter? Kalau ukurannya itu lebih ke pribadi masing-masing juga ya. Betul. Kalau misalnya sebelumnya berlebihan, kemudian ini turun sedikit, ya itu bagus. Okay. Karena berarti yang dikonsumsi selama puasa itu bagus. Jadi ya makanan-makanan yang sehat. Gitu. Tapi ketika yang dikonsumsi itu terlalu banyak manis, ya itu akan nanti berat badannya pasti naik. Tambah ya. Tambah. Jadi tergantung kondisi tubuh kita juga ya, betul, seperti kondisi apa. tubuh kita. Kalau misalnya kok yang sudah stabil berat badannya tapi kok jadi kurus, nah itu perlu dipertanyakan. Ini yang dikonsumsi ini sudah sesuai belum dengan standarnya tadi. Jadi makro sama mikro tadi, gizi makro dan mikro tadi. Siap. Oke, itu tadi Mas Damar Wulan ya yang ada di Ponorogo. Pertanyaan sudah dijawab ya. Terkait tadi kan ukuran berhasilnya puasa Ramadan terkait kesehatan, berat badan naik atau turun atau stabil gitu, itu tergantung dari diri kita sendiri Mas ya. Terus kalau untuk sahur memang tidak dianjurkan untuk minum kopi dan juga teh gitu ya. Tapi dokter kalau mungkin 1 gelas itu kopi gitu boleh nggak sih? Yang memang suka kopi gitu loh. Sebaiknya setelah berbuka saja. Jadi gitu. Ketika setelah berbuka aja kalau memang benar-benar ingin kopi ya. Oke, siap. Soalnya nanti kalau udah minum kopi segelas sudah nggak mau minum air putih lagi. Kalau sahur kan nggak bisa banyak makan banyak sama minum banyak ya. Oke, siap. Nanti malah kekurangan air putihnya nanti. Oke, itu ya. Alhamdulillah sudah jelas Mas, makasih itu katanya dari Mas Damar Wulan. Ini ada satu lagi dokter ya, sebelum nanti kita melanjutkan pembahasan kita ya. Ada pertanyaan dari Bu Yuma di Magetan, mau bertanya tentang tips bugar puasa Ramadan. Assalamualaikum, selamat puasa. Lebih baik memperbanyak asupan minuman dingin atau minuman hangat Bu dokter? Terima kasih. Nah sebenarnya itu begini, yang penting itu air putih. Gitu. Jadi tergantung selera ya. Betul. Kalau biasanya anak muda sukanya yang dingin-dingin gitu ya, silahkan. Tapi air putih. Tapi kan biasanya malah yang itu ya macam-macam itu ya. Yang sekarang lagi viral itu kan bermacam-macam variasi minuman dingin. Betul. Nah itu ya kurang bagus juga, apalagi bila dikonsumsi setiap hari itu juga kurang bagus. Itu ya. Jadi yang penting air putih. Jadi kuncinya mau dingin atau hangat selera Bu Yuma ya, tapi yang jelas diperbanyak air putih gitu ya. Jangan minuman yang berwarna-warni itu dokter ya. Betul. Oke, siap. Nah kita ingin melanjutkan pembahasan kita dokter ke waktu berbuka puasa. Monggo dokter bisa dilanjutkan. Ya, tadi sudah sahur, saat puasa, kemudian saat berbuka puasa. Nah itu takjilnya ketika di awal waktu biasanya apa Mas Fatur? Aku kalau biasanya takjil sukanya dawet dokter. Nah, dawet manis ya berarti ya. Betul. Dawet manis. Ya sebenarnya anjurannya itu adalah air putih dan kurma. Itu yang dianjurkan. Siap. Karena apa? Karena ketika lambung sudah
sudah kosong iya. Banyak jam ya, 12 jaman. Betul. Nah itu tidak boleh juga langsung berat. Jadi yang paling dianjurkan itu adalah air putih dan kurma. Dan juga kurma. Ya, dari dokter spesialis dalam itu juga menganjurkan seperti itu. Karena kurma juga tadi berserat tinggi, jadi juga bagus dan tidak terlalu membebani dari lambung juga. Ya. Jadi memang kan karena kemarin baru buka puasa pertama dokter ya, itu kan langsung diserang es dawet, dingin pula, manis pula ya. Jadi walaupun memang kadang ketika berpuasa menghindari minuman es dan juga manis harus dikurangin atau gimana dokter sebaiknya? Ya sebenarnya hubungannya itu gini, kalau misalnya kita langsung makan yang manis-manis seperti es dawet, betul, itu langsung kenyang kah? Ya biasanya kan langsung terasa kenyang gitu ya. Akhirnya betul. Makanan yang lain yang misalnya serat sama proteinnya itu jadi berkurang gitu, karena kita sudah kenyang duluan dengan yang terlalu manis gitu. Tadi ya. Oke, siap. Nah, kalau setelah sholat sebelum sholat maghrib kita berarti dianjurkan untuk makan sedikit-sedikit terkait kayak kurma dan juga air putih terlebih dahulu ya dokter ya. Betul. Baru nanti setelah sholat maghrib itu cocoknya seperti apa untuk makanannya dokter? Cocoknya tadi jadi ya sesuai dengan gizinya. Jadi ada karbohidrat, betul, ada serat, juga ada proteinnya. Oke. Jadi dihindari yang terlalu banyak pengawet seperti itu, dihindari, dan juga harus mengunyah makanan itu dengan dengan baik. Baik. Ada teknik tertentu nggak dokter? Enggak ada ya. Sekitaran 33 kali lah. Tapi kita ya enggak ngitung ya biasanya. Ya intinya jangan terlalu tergesa-gesa gitu. Jadi makanya bukanya setelah sholat maghrib ya. Jadi kita enggak terlalu tergesa-gesa begitu. Adakah efek atau efek khusus karena haruskah kita ketika mengunyah sebanyak 33 kali itu tadi dan tidak tergesa-gesa, apa sih efeknya dokter bagi pencernaan kita? Pencernaannya jadi lebih ringan. Jadi organ-organ pencernaan itu akan menjadi ringan untuk mencerna, jadi enggak terlalu berat. Enggak terlalu berat ya, karena kondisi perut memang habis kosong selama 12 jam itu tadi ya. Oke. Nah, setelah berbuka atau setelah sholat maghrib pun memang dianjurkan untuk makan yang tidak berlebihan juga dokter ya, agar nantinya ketika sholat tarawih itu nggak ngantuk. Nah, apakah itu memang ada efeknya dokter ketika kita berbuka dengan makanan yang banyak terus efeknya kita ngantuk, itu apakah benar memang ada efeknya? Ya memang benar. Jadi ketika gula di dalam tubuh kita tinggi itu jadi mudah mengantuk. Gitu. Siap. Nah, kalau ketika kita berbuka atau selama berbuka lah, apakah ada makanan-makanan tertentu yang harus kita kurangi dokter? Seperti apa gitu mungkin? Mengurangi makanan yang berlemak tinggi, yang diawetkan, terus kemudian yang banyak penyedap rasa seperti itu sebaiknya dikurangi ya. Ada mungkin contohnya dokter apa ya? Kadang-kadang saya makan gitu kan. Makan ya boleh ya, tapi dikurangi saja. Jadi misalnya contoh gorengan. Bolehlah 1-2 tapi jangan menghabiskan 1 piring gitu ya. Terus mungkin yang frozen food, itu kan sebaiknya dikurangi. Gitu. Jadi memang ketika kita berbuka juga harus mengurangi makanan-makanan yang berlemak, yang diawetkan, penyedap rasa, bumbu yang berbau tajam gitu dokter ya. Contohnya tadi yang simple yang biasa kita konsumsi, yang rame juga ketika dibeli gorengan tadi harus dikurangin gitu ya. Gak boleh banyak-banyak gitu. Iya, betul. Mungkin ada tips khusus tentang konsumsi air putih, kita akan bahas setelah satu ini dokter ya. Ini akan ada iklan yang mau lewat terlebih dahulu ya. Sahabat Terasi jangan kemana-mana, masih bersama dengan Fatur dan juga dokter Lila di Hikmat Ramadan di sore hari ini ya.
Oke, Rasi Radio Inspiratif dan Informatif masih bareng Fatur dan juga Dr. Lila Fati di sore hari ini di program Khidmat Ramadan Saat Rasi ya. Mungkin kita akan bisa langsung melanjutkan pembahasan kita di sore hari ini, Dokter. Monggo. Ya, baik, tadi terkait dengan konsumsi air putih. Nah, sama sebenarnya kebutuhannya dengan kita sehari-hari, yaitu minimal tuh 8 gelas sehari. Nah, lalu bagaimana ketika kita puasa supaya air putih kita tetap bisa 8 gelas? Betul. Nah, itu ada tipsnya. Jadi tadi ketika sahur itu kan sudah 2 gelas ya. Betul. Ketika sahur, setelah bangun tidur dan setelah makan. Oh gitu. Nah, kemudian yang ketiga itu setelah azan maghrib. Jadi ketika kita mendengar azan langsung minum air putih. Nah, setelah itu tadi bisa setelah takjil tadi. Nah, itu bisa minum lagi satu gelas. Jadi sudah dapat 4. Nah, setelah itu kita maghrib. Setelah maghrib kan makan besar. Betul. Nah, itu bisa lagi minum 1 gelas lagi setelah makan besar. Ya. Setelah itu kita istirahat sebentar. Setelah kumandang isya. Nah, itu kita bisa minum lagi. Jadi sudah dapat berapa tadi? 6. Ya, sudah dapat 6. Setelah itu minum lagi setelah sholat tarawih. Dan minum lagi sebelum tidur. Gitu. Jadi tetap kita harus mencukupi kebutuhan air putih itu 8 gelas sehari. Supaya tetap bugar. Siap. Jadi diusahakan 8 gelas ini sudah minimal ya, Dok ya? Ya, minimal segitu. Minimal 8 gelas. Berarti kalau banyak itu jauh lebih bagus ya, Dok ya? Ya, tergantung kalau misalnya tidak punya penyakit apa gitu. Itu tetap boleh sebanyak-banyaknya. Tapi kalau sudah ada sakit, mungkin gagal jantung, gagal ginjal, nah itu harus dibatasi memang. Siap. Nah, Dokter, ini nampaknya ada yang telepon dari Bunda Sri Huning nih, dari KPR Sabri. Mungkin ingin bertanya sesuatu, kita angkat terlebih dahulu, Dokter ya. Iya, baik. Halo, assalamualaikum, selamat sore, Bunda. Sore, Waalaikumsalam. Selamat sore, Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Ibu Sri. Ya, selamat sore, kau sudah tahu. Minceng ya tadi. Sama Bu Dokter siapa ini? Saya Dokter Lila, Bu. Oh ya, itu bagian umum ya. Dokter umum ya, betul. Dokter umum. Dan ini saya mau tanya, Dok. Ini ya kan saya usia udah lanjut. Nah, kalau tubuh itu sehat, terus organ tubuh itu sehat semuanya, alhamdulillah. Gula, kolesterol, asam urat, terus tensi itu normal semuanya. Usia 71, Dokter. 71. Nah, ini gini, saya mau tanya, usia segitu itu kalau makan nasi itu susah ya? Susah, cuma dikit, Dok, nggak bisa banyak. Yeah. Jadi kalau aku itu makan itu 1 hari 1 kali, cuma 1 kali. Tapi pagi itu aku bangun tidur itu air 2 liter air hangat itu, Dokter. Air hangat 2 liter, terus nggak langsung makan nasi, terus makan buah pisang itu paling enggak ya 1-2. Itu jam pokoknya ya kita atur lah, kan usia sudah lanjut. Pisang kepok itu 1 atau 2, habis itu nanti jam 10-11 itu baru makan nasi, Dok. Terus nanti sore itu kalau nggak puasa loh ini, kalau nggak puasa terus itu nanti minum air putih, pokoknya sehari itu aku harus 2 liter, itu bagaimana? Nah, terus 2 liter itu pokoknya sehari, Dok, 1 gelas, 2 gelas, pokoknya terus 2 liter ya itu. Terus kalau makanan goreng-gorengan itu saya nggak pernah, memang saya kurangi makanan gorengan. Terus minum air putih, terus buah, paling nanti kalau sore itu nggak makan nasi aku. Jadi makannya cuma paling nanti buah itu makan pir atau pepaya atau apa, pokoknya buah, ada buah. Tapi nasi cuma 1 kali. Itu bagaimana menurut dokter itu
apakah terus makan ikan itu ya nggak pakai seneng. Paling ikan itu dan ikan daging itu cuma satu iris, dua potong, dua potong. Tapi telur rebus itu satu hari itu dua dokter. Itu bagaimana menurut dokter? Saya minta penjelasan apa nasinya kurang atau gimana? Tolong dijelaskan, kan usia sudah lanjut, harus mengurangi pola makan yang manis, yang asin, Dok ya. Terima kasih. Cuma itu pertanyaan saya. Makasih waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini sudah ditutup ya ibunya ya. Ya, maksudnya saya mau bertanya. Aduh. Ini maksudnya ketika beliau menjalani seperti itu, kesannya bagaimana di tubuhnya gitu. Apakah Nah ini telepon lagi ya kayaknya. Telepon lagi, betul ya, kita angkat ya. Nah, Bun, halo. Ya gimana Dok? Itu jadi ketika panjenengan menjalani seperti itu bagaimana tubuh panjenengan Bu? Apakah lebih segar? Alhamdulillah tubuh saya fit, sehat, sangat sehat, tidak ada kendala. Terus kalau pagi itu aku tiap rutin itu ada senam. Tiap rutin itu senam pagi itu sama teman-teman itu. Terus nanti kalau hari Minggu saya jalan kaki itu paling jauh itu 5 kilo Dok, tapi jalan kaki santai. Enggak. Mulai habis subuh. Memaksakan diri gimana? Tidak memaksakan diri bila jalan. Tidak memaksakan diri, pokoknya jalan santai, tidak ngoyo, pokoknya santai. Nanti kalau kelihatan capek ya istirahat bentar, terus nanti jalan lagi. Itu sampai 7 kilo masih kuat Dok. Tapi tubuh berat badan saya itu berat badan 53, tinggi badan itu 153. Terima kasih informasinya Bu. Ya. Makasih Dok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tetap kebutuhan sehari-hari itu ada karbohidrat, serat dan protein. Betul. Tetapi karbohidrat itu kan tidak hanya dari nasi. Jadi bisa dari yang lain, misalnya dari gandum, kemudian dari kentang, dari ubi dan sebagainya. Jadi tidak apa-apa, tidak makan nasi tidak apa-apa. Yang penting tercukupi karbohidratnya sebagai sumber energi utama, begitu. Siap. Terus kemudian tadi Bu sering makan buah ya. Dari buah itu juga bagus karena seratnya tinggi dan juga sayuran. Gitu. Jadi memang pada lansia itu dianjurkannya untuk karbohidrat atau gula itu lebih rendah. Jadi lebih banyak seratnya, buah sayuran dan juga protein itu yang rendah lemak. Begitu. Protein rendah lemak itu dari mana? Dari kacang-kacangan, terus buah mungkin alpukat seperti itu yang rendah lemak. Boleh juga konsumsi protein dari daging yang rendah lemak, yang tidak ada gajihnya gitu ya, daging. Kemudian daging ayam itu yang tanpa kulit juga bagus, tidak apa-apa. Juga ikan, air tawar, air laut itu juga bagus. Gitu. Nah, Nigo ya, Bunda Sri Huning ya, untuk jawabannya semoga bermanfaat ya. Amin. Siap ini. Siap. Nah, dokter, kita lanjutkan pembahasan kita, dokter ya. Berhubung juga waktunya semakin mepet ini ya. Ketika kita puasa, dokter, apakah ketika kita mengendalikan emosi ini juga mempengaruhi metabolisme tubuh kita agar tetap bugar atau sebaliknya gitu, dokter? Ya betul tadi. Jadi dari pikiran itu kan juga mempengaruhi tubuh. Jadi kalau emosi kita stabil itu maka hati kita akan lebih damai dan puasa itu jadi lebih sempurna dan metabolisme tubuh itu juga lebih bagus begitu. Karena puasa itu juga bisa berarti menahan diri ya. Iya betul. Betul. Jadi sebaiknya kita mengendalikan emosi pada saat berpuasa. Oke, siap. Jadi itu ya kuncinya, mengendalikan emosi juga salah satu hal yang penting agar kita juga tetap bisa mengontrol metabolisme tubuh kita gitu ya. Positive thinking itu tadi ya. Positive mindset, positive thinking itu hal yang sangat penting kita lakukan gitu.
Nah, mungkin terkait menggosok gigi dan juga mandi, apakah ada tips tersendiri dari dokter ketika puasa, dokter? Iya, jadi walaupun berpuasa kita tetap boleh ya, boleh menggosok gigi dan juga mandi ya, karena pada saat puasa itu produksi kelenjar air liur itu berkurang, sehingga mulut menjadi cepat asam dan berbau. Jadi tidak apa-apa menggosok gigi. Yang penting kan tidak diminum airnya, begitu ya. Nggak ditelan. Nggak ditelan, itu. Dan juga yaitu kalau ada makanan-makanan yang tersisa di dalam mulut, kalau kita tidak menggosok gigi, maka kan menyebabkan bau mulut, juga mungkin ada bakteri, sehingga tetap dianjurkan untuk gosok gigi dan mandi. Jadi mencegah dehidrasi juga. Siap. Jadi menggosok gigi itu maksudnya bau mulut itu juga bisa dari sisa-sisa makanan gitu, dokter. Iya, betul. Gitu. Siap. Itu ya. Jadi perlu juga saturasi ya, menggosok gigi dan juga mandi. Yang penting ketika kita menggosok gigi, odolnya jangan ditelan gitu ya. Airnya jangan ditelan juga, itu ya, batal nanti ya. Kalau terkait bekal iktikaf ini maksudnya gimana, dokter? Mungkin bisa dijelaskan. Iya, jadi mungkin ada sahabat Rasi yang nanti 10 hari terakhir akan melaksanakan iktikaf. Ini juga ada tipsnya. Yang pertama itu sedia makanan yang sumber energinya baik, tahan lama, seperti kurma dan madu. Tuh, kemudian menghindari permen, karena permen itu gulanya sangat tinggi. Terus juga bisa membawa makanan dan minuman yang suplemen, supaya vitamin. Biar ketika iktikaf itu juga nggak lemes gitu ya. Tetapi dihindari yang banyak pengamanis atau pengawetnya. Kalau bisa kita lihat, kalau misalkan kita beli vitamin itu kita lihat komposisinya begitu nggih. Kemudian jangan lupa membawa obat-obatan ringan, seperti obat demam, sakit kepala ataupun diare. Gitu. Salah satu untuk bekal iktikaf nanti. Jadi faktor sedikit review ya. Mungkin iktikaf ini kan memang ibadah sunnah ya, yang dilakukan istilahnya apa, simpelnya ya, berdiam diri di masjid gitu, dokter ya, untuk beribadah kepada Allah. Nah itu tadi untuk tipsnya dari dokter ya, tentu makanan sumber energi yang baik itu tadi kurma, madu, karena itu tahan lama, dokter ya. Kemudian hindari makanan permen, kemudian makanan dan juga minuman suplemen yang memang mengandung sedikit zat non gizi kayak kafein, pemanis dan juga pengawet. Dan mungkin kalau ada penyakit yang memang yang dialami atau diderita, itu bawa obat-obatan ringan gitu, dok ya. Oke, siap. Mungkin untuk sore hari ini juga berhubung jam sudah mepet di jam 5 ini, dokter, bisa diberikan kesimpulan dan juga saran mungkin ya untuk sahabat Rasi ketika berpuasa agar tetap selalu bugar gitu. Ya, jadi menjaga tubuh tetap segar dan bugar saat berpuasa itu sangat penting demi kesempurnaan ibadah. Betul. Dan semoga kita bisa menambah kesempurnaan puasa kita. Amin. Ikhlas kepada Allah. Amin. Dan sesuai tuntunan Rasulullah, dan juga mengisinya dengan amal-amal yang bermanfaat. Siap. Cukup, dokter ya. Ya. Siap. Semoga bermanfaat. Amin. Siap. Itu sahabat Rasi ya, nampaknya perjumpaan kita juga dengan dokter Lila ya di sore hari ini harus usai terlebih dahulu di Khidmat Ramadan. Terima kasih, dokter ya, sudah bersedia hadir di sini memberikan sedikit informasi juga ilmu-ilmu kepada sahabat Rasi tentang tips bugar untuk berpuasa di bulan Ramadan ya. Mungkin kita kapan-kapan bisa bertemu lagi, dokter, ngobrol-ngobrol di sini kalau ada waktu ya, tentunya. Siap, insyaallah. Terima kasih, dokter. Dari Fator Satarasi di sore hari ini dan juga dokter Lila, izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Baru saja Anda ikuti Khidmat Ramadan. Acara ini bekerja sama dengan Ikatan Dai Indonesia dan Persaudaraan Muslimah Kabupaten Magetan.